Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini satu kenikmatan bagi kita bersama ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk berjumpa di majelis ilmu. Sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu, dan ilmu adalah salah satu dari syarat untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat yang harus ada kalau ingin kita mulia di sisi Allah. Pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu, siapa yang memberikan ilmu itu? Allah. Maka banyak-banyaklah meminta ilmu itu kepada Allah. Nabi saja meminta kepada Allah agar ditambah ilmunya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu doa Nabi yang harus juga kita ikuti doa itu. Semoga majelis-majelis ilmu yang kita ikuti selalu bisa menambah iman, menambah ilmu, dan dengan demikian kita bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari sama-sama kita banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk orang yang sangat kita cintai sebagai balasan dari cinta beliau kepada kita. Kita harus mencintainya karena dia mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita. Cinta kita kepada beliau adalah cinta yang menyelamatkan, cinta yang membuat kita bisa berbahagia, cinta yang membuat kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari mahsyar. Kita berharap mudah-mudahan syafaat itu nanti pada hari yang sulit itu semua kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitabit Tauhid. Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitabit Tauhid. Malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-6. Sudah alhamdulillah sudah banyak poin-poin yang bisa kita bahas. Pertemuan yang terakhir itu yang kita bahas adalah tafsir at-tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Penafsiran tauhid, bagaimana kita mesti memahami hakikat dari tauhid. Kita harus mengesahkan Allah baik dari segi rububiyah maupun dari segi uluhiyah. Dan tauhid itu lawannya adalah syirik. Maka pada bab yang ke-6 ini adalah judul babnya minasyirki, termasuk ke dalam kategori syirik lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i.
Di antara bentuk dari kesyirikan itu adalah memakai al-halqah, gelang, wal khayt atau tali temali, benang, wa nahwihima dan yang seumpamanya, li raf'il bala au daf'i, yang tujuannya adalah untuk mengangkat atau menolak bala. Jadi kalau lewat pakai golang, selamat buat dari bala. Menggunakan itu, memakai gelang seperti itu, yang tujuannya adalah supaya kita terhindar dari bencana, dari musibah. Niat yang seperti itu berarti minasyirki, termasuk ke dalam perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik berarti merupakan lawan dari tauhid. Maka kalau seandainya dilakukan akan rusaklah tauhidnya. Karena tidak mungkin ada tauhid yang utuh pada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Setiap kali kita melakukan syirik itu membuat tauhid kita tercoreng. Mungkin kita masih tetap muslim, tetapi ada yang rusak. Karena perbuatan syirik memang adalah perbuatan yang merupakan lawan dari kata tauhid. Muallif memulai bab ini dengan ayat dan diikutkannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari ayat yang disebutkan di sini adalah surat Az-Zumar ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Tahukah kalian? Ini ayat disampaikan oleh Nabi, tolong bilang kepada mereka, wahai Muhammad, tahukah kalian sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu, berarti kan bisa patung, bisa dalam bentuk yang lain, bertawakal kepada selain Allah, berarti sama dengan menyembah atau beribadah kepada yang dia tempat bertawakal. Tahukah kalian sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu, in aradani Allahu bidurrin, andaikan Allah menginginkan saya untuk mendapatkan mudarat, musibah, hal hunna kashifatu durri, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu bisa menghalanginya? Au aradani birahmatin, atau ketika Allah menginginkan untuk memberikan saya rahmat dan kasih sayangnya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka dapat pula menghalangi rahmat yang ingin diberikan oleh Allah itu? Ini dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya retoris, enggak butuh jawaban karena jawabannya memang sudah pasti. Tidak mungkin patung-patung atau sesembahan itu bisa menghalangi, baik dalam bentuk musibah ataupun dalam bentuk rahmat dan kasih sayang yang ingin diberikan oleh Allah. Karena tidak bisa, maka qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah bertawakalnya, berserah dirinya orang-orang yang bertawakal. Kepada Allah lah berserah dirinya orang-orang yang beriman. Tidak ada tempat kita menyerahkan kehidupan kita, menyandarkan kehidupan kita, kecuali hanya kepada Allah. Maka ungkapan hasbiyallah itu salah satu dari zikir memang yang perlu untuk kita ulang-ulang, apalagi pada kondisi-kondisi di mana kita dalam keadaan mungkin ada kesulitan atau mungkin jiwa kita sedang tidak baik-baik saja, maka perlu diulang-ulang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada di riwayat dikatakan bahwa
Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia akan dihukum oleh Raja Namrud untuk dibakar, maka yang diulang-ulangnya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong. Cukup Allah bagi kita sebagai penolong. Karena memang Allah lah yang ni'mal wakil, yang paling baik untuk kita bertawakal. Ni'mal wakil, yang paling baik untuk tempat kita bertawakal memang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan. Sementara kalau seandainya kita bertawakal kepada selain Allah, apa contohnya? Inilah yang masuk pada bab ini nanti. Halqah, gelang, atau kalung, atau tangkal-tangkal yang lain. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan keselamatan dalam perjalanan, maka perlu dibawa gelang keramat itu umpamanya. Nah, kalau tinggal, jangan-jangan kita terancam untuk tidak selamat. Terancam untuk mendapatkan musibah. Kalau tidak itu dipakai, berarti dia tidak sedang bertawakal kepada Allah. Dia sedang bertawakal menyerahkan keselamatannya kepada kalung atau kepada gelang yang tadi itu. Ini tentu saja menggambarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah dulu banyak sekali perilaku-perilaku yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, yang di dalamnya ternyata adalah ada unsur-unsur kesyirikan. Maka banyak hadis-hadis yang melarang itu, termasuk dan juga ayat, termasuk diantaranya adalah ini. Maka apapun yang kita tempat berserah diri, dia tidak akan bisa memberikan kebaikan dan tidak bisa pula memberikan mudarat. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Andaikan Allah ingin memberikan kebaikan, mereka tidak bisa menghalanginya. Andaikan Allah memberikan musibah pula, ingin memberikan musibah, mereka tidak juga bisa untuk menghindarkan diri kita dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang akan terjadi dalam kehidupan kita semata-mata hanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat. Kita tengok hadis. Ada 2 hadis yang disampaikan di sini, bahkan 3 hadis. Yang pertama datang dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatum min sufrin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, rajulan, fi yadihi, di tangannya, halqatun min sufrin, ada gelang dari kuningan. Nah, jadi di tangannya ada melingkar sebuah gelang, itu terbuat dari kuningan. Faqala, lalu Nabi berkata, ma hadhihi, ini apa, kata Nabi? Qala minal wahina. Jadi yang memakai tadi menjawab minal wahina. Ini adalah sesuatu atau alat yang bisa menghilangkan kelemahan-kelemahan diri saya. Jadi kok tiba loyo tengah berjalan, amandang ke kolang. Jadi itu yang akan menghindarkan dia dari kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan atau kesusahan. Faqala, dan Nabi berkata, inzi'ha, cabut itu, buang, lepaskan. Fa innaha, karena sesungguhnya gelang ini, kalau memang tadi tujuannya, la taziduka illa wahna, tidak akan bisa menambah apapun untuk dirimu kecuali kelemahan. Jadi tidak akan bisa memberikan apapun. Gelang yang kamu pakai ini bukan membuat kamu menjadi senang, bukan membuat kamu menjadi terhindar dari hal yang tidak baik, bukan membuat kamu menjadi kuat,
Justru kata Nabi, la taziduka illa wahna. Dia tidak akan bisa menambah apapun kecuali wahnan. Itu kelemahan demi kelemahan, kesulitan demi kesulitan. Itu nak dapat doa ini. Berarti seorang laki-laki tadi sedang bertawakal atau berserah diri atau mengharapkan sesuatu yang diinginkan untuk dirinya bukan kepada Allah tapi kepada gelang dari kuningan dengan cara memakainya. Bagian akhirnya Nabi mengatakan begini. Fa innaka, sesungguhnya engkau lau mitta wa hiya 'alaika, andaikan engkau mati dan kamu masih memakainya sampai kamu mati itu, ma'aflahta abadan. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Kalau bahasa Nabi beruntung itu tidak masuk surga. Kan ada Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang beruntung. Apa makna beruntung itu? Surga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ini beruntung nih apa ini? Ini bukan untung perniagaan, bukan untung dalam soal duniawi, bukan untung di akhirat. Sekarang Nabi yang mengatakan, ma'aflah ta'abadan. Engkau tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Andaikan sampai mati kamu masih memakainya, berarti dia masih berkeyakinan itu sampai mati. Maka Nabi bersuruh, inzi'ha, lepaskan itu, buang. Jangan pakai lagi. Fa innaha la taziduka illa wahna. Tidak ada bisa menambah apapun untuk dirimu kecuali hanya kelemahan demi kelemahan. Nah, hadis ini saya kira sangat bersambungan dengan apa yang ada pada judul bab minasyirki. Nabi melarang karena itu adalah bagian dari syirik. Di dalamnya ada perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Ada dari Uqbah ibn Amir marfu'an. Kalau dikatakan marfu'an berarti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tangkal, fala atammallahu lahu. Allah tidak akan pernah menyempurnakan apa yang diinginkannya. Tidak pernah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ini lebih kurang sama maknanya. Barang siapa yang menggantungkan ada sesuatu, kan kadang-kadang boleh laris kodai kah? Gantung ke pintu orang masuk. Jadi kalau ada pelanggan masuk, hati tiba lunak aja ti pelanggan tu nak membeli. Itu kalau tidak digantung, tidak lunak hati pelanggan. Berarti ada sesuatu yang digantungkan. Kalau itu yang dilakukannya, fala wada'allahu lahu, sama seperti tadi itu. Allah tidak akan, bukan karena itu Allah memberikan. Justru yang akan terjadi bisa-bisa kebalikannya. Atau gambar umpamanya. Mesti diletakkan gambar ini di dindingnya, di dinding kedainya, di gerobak satenya, di mana. Artinya, kalau seandainya memang ada tujuan untuk sebagai menggantungkan harapan, menyandarkan apa yang dia inginkan itu, Allah tidak akan pernah menyempurnakan apa yang dia inginkan itu. Dan dalam satu riwayat, wa fi riwayat dikatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tangkal itu, faqad asyrak, sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Faqad asyraka, dia telah melakukan perbuatan syirik. Ini bahkan ada satu hadis lagi dikatakan dari Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun minal humma faqata'ahu. Ini bukan ungkapan Nabi tapi dari Huzaifah.
Sesungguhnya dia ra'a rajulan fi yadihi khayt. Dia melihat seorang laki-laki di tangannya ada khaytun minal humma. Ada tali temali yang dengan tali temali itu nanti dia bisa menghilangkan penyakit atau demam-demam di badannya. Faqata'ahu, lalu dia potong-potong tali itu. Berarti boleh kita memotong-motong tali itu, kok nampak doamu? Ada yang udah pernah nampak apa runya nyawa mama kan? Aku mau rasa kiranya mama. Boleh potong tidak? Ini yang dilakukan oleh Hudzaifah ini. Nampak deh? Apa qata'ahu? Dia putuskan tali yang dipakai tadi. Lalu dia bacakan ayat. Wa tala qaulahu ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ternyata juga melakukan kesyirikan. Jadi dia beriman kepada Allah, tapi banyak yang tidak terlepas dari perbuatan syirik. Karena kalau kita tengok, kalau kita data lah umpamanya, yang mengandalkan tangkal-tangkal dalam kehidupan itu kira-kira muslim tidak muslim? Banyak muslim kan? Maka ayat ini, tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah, kecuali mereka ternyata juga melakukan perbuatan kesyirikan. Dan itu artinya orang-orang muslim, meskipun dia sebagai seorang muslim, tapi banyak yang terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Berarti tidak terlepas dia dari itu. Mudah sekali untuk terjebak, mudah untuk terkena oleh subuhat yang kadang-kadang itu dianggap hal yang biasa, itu tidak dianggap hal yang menyimpang. Kadang lahir anak supaya anak tidak diganggu oleh makhluk halus, kasih tangkal di lengannya, di pinggangnya. Kalau ikut tu apa guna lucunya Pak? Eko boleh bodinya kau mantap maksudnya. Jadi kalau lihat ada tangan kau nanti bodi tangannya kau dibuatlah di kaki. Tapi entah ya itu tendal. Kalau memang tidak ada tujuan apapun kecuali itu, ya barangkali kita tidak salahkan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk sesuatu yang hanya bisa didapatkan dari Allah. Apa sesuatu yang hanya bisa didapatkan dari Allah? Keselamatan, terhindar dari gangguan. Kalau terhindar dari gangguan, kan diajarkan oleh Nabi. Kalau ketemu anak kecil, baca doanya, pegang kepalanya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Kan ada diajarkan itu oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan mengharapkan dari gelang-gelang yang tadi itu agar dia tidak diganggu itu. Nabi sudah mengajarkan. Selalu kita diajak oleh Nabi kita untuk meminta kepada Allah. Kalau seandainya kita masuk ke tempat-tempat yang agak seram umpamanya, ada lagi yang diajar oleh Rasul, bahkan masuk ke pasar pun diajar doanya oleh Rasulullah SAW. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada supaya saya tidak dizalimi atau saya menzalimi. Kan mungkin kita dizalimi, mungkin kita yang menzalimi. Karena jadi semuanya ada. Diajak kita untuk selalu terkait dengan Allah. Nah, dan pelakunya siapa? Apakah muslim? Banyak muslim. Mungkin karena tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka perlu ada yang memberitahu. Untuk itulah tujuannya adanya majelis-majelis ilmu untuk memberikan sesuatu. Oh, senang jadi Ustaz memusyrikkan orang. Kita tidak sedang memusyrikkan orang. Kita sedang mengajak orang supaya tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Maka bahasa Nabi tadi itu bahasa umum. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Siapa yang menggantungkan tangkal-tangkal itu, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Jadi ketika dikatakan seperti itu, bukan berarti menghukumi orangnya langsung sebagai orang yang musyrik. Karena mungkin orangnya belum tahu. Mungkin orangnya tidak pernah mendengarkan penjelasan kalau itu adalah satu hal yang salah. Kalau memang dia lakukan karena tidak ketahuannya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kita semua memohon ampun kepada Allah untuk kita dan untuk semua orang-orang yang lain yang telah terlanjur melakukan sesuatu yang mungkin saja dia tidak tahu kalau itu sebagai satu kesalahan. Wajarlah sebagai manusia. Itu beda ilmu manusia dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu sempurna, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jak dahulu sampai esok. Sesempurna itu ilmunya. Kalau kita dulu tahu, sekarang enggak. Esok nan tahu kini enggak lo tentu lalu. Karena kita punya sifat lupa. Disitulah perlunya saling mengingatkan, saling memberitahu. Mungkin dulu dia pernah tahu, tapi sudah lupa. Nah maka ikhwati fillah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak orang-orang yang memang dia beriman kepada Allah, tetapi ternyata mereka juga terjebak kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Sekarang, bagaimana kalau seandainya ada yang mengatakan begini? Nya Allah Ta'ala membuat sodonya Ustaz, tapi kok sebab awak hanya melakukan sesuatu sebagai sebab. Apa aja? Tidak ada orang tak minta ke Allah Ta'ala adanya, sodo ke Allah Ta'ala. Sedangkan orang kafir saja, orang musyrik, orang jahiliyah saja, ketika mereka menyembah patung-patungnya, mereka bilang, kami tidak menyembah mereka, kami menyembah Allah. Ini hanya sebab saja, ini sebagai wasilah saja. Supaya mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu. Tapi ini kami lakukan hanyalah supaya mereka itu sebagai sebab bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Tidak kagalang kok kami minta ada ustadznya. Ini hanya sekedar sebab, sebagai wasilah. Maka untuk memahami ini semua memang diperlukan pemahaman kita tentang asbab. Kapan asbab itu dapat dibenarkan dan kapan asbab itu tidak dibenarkan. Dan kalaupun ada sebab-sebab yang dibenarkan, apakah hanya sampai di situ saja atau ada hal-hal lain yang wajib untuk kita ikutkan dalam keyakinan kita supaya kita tidak tersalah dalam mengambil sebab. Ada sebab yang dibolehkan. Contoh umpama, kalau sakit awak pergi ke dokter. Boleh? Berarti ada sebab. Kenapa ini boleh? Kalaupun boleh, ada enggak batasannya keyakinan kita tentang dokter tadi itu? Apakah boleh sampai meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan? Tidak. Tapi sebabnya sebab yang masyru' dibolehkan. Maka di sini dikatakan kita perlu memahami ada 3 poin terkait dengan sebab. Kalau 3 poin ini kita pahami baik-baik, ambillah sebab apa saja, asal dia masyru', tapi ikutkan nanti dengan keyakinan berikutnya terkait sebab itu. Yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an au qadran. Jadi tidak boleh kita mengambil satu sebab, satu cara yang sebagai sebab tadi kecuali ma thabata annahu sababun syar'an. Kecuali kalau memang sebab itu sabit secara syar'i. Kalau memang sebab itu secara syar'i dapat dibenarkan dan memang Allah dan Rasulnya membolehkan kita untuk mengambil sebab itu. Inilah contohnya datang ke dokter tadi itu. Kalau seandainya kita datang sakit kepala, bawa ke dokter sakit kepala. Kalau umpamanya sakit emah,
Yang didatangi dokter sakit kepala ya? Tentu dokter yang berhubungan dengan yang kita rasakan sakitnya. Kok patah tulang? Baikkah dukun yang bisa meluin tulang? Ada tabib yang bisa meluruskan, tarik tulang waduh ha? Tapi betul-betul itu aja. Boleh enggak? Boleh, karena itu sebab syar'i. Tapi kok patah tulang awak? Atunan diuwi ayam. Apa jar? Nya tulang awak dan patah yang diuwi tulang ayam. Apakah masih sama? Ini sudah mulai ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Jadi ada sebabun syar'i. Ada sebab yang memang sabit secara syar'i. Tapi kalau sebabnya itu terlarang, berarti kita tidak boleh mengambilnya. Apa contoh sebab yang terlarang? Man ata arrafan faqad kafar. Man ata arrafan faqad asyrak. Siapa yang mendatangi para dukun, tukang tenung, faqad asyrak. Sama dengan yang tadi itu. Dia telah melakukan satu perbuatan kesyirikan. Berarti apakah ini sebabun syar'i atau sebabun ghairu syar'i? Ghairu syar'i. Karena Nabi sendiri yang melarang untuk mendatangi paranormal, tukang tenung. Apa bedo Pak Ustaz nih? Kok dokter itu ahli? Kok dukun kok mang itu lo ahli Ustaz? Kan sama. Jawabannya enggak sama. Kalau datang ke dokter ada logisnya. Itulah contoh tadi itu kan. Sakit kepala, kok pane-pane badan, ada ubek penuhin pane. Kalau kono ada penyakit mata, ada pula ubek tetes untuk mau ubek mata, berarti ada logisnya. Tapi kalau ke dukun, tidak ada logis sudah. Apa je lah penyakit? Ayam hitam, taluanso, bonang 7 warna, air pancuran masjid, 7 masjid bebedo-bedo, tunggu lo ya hujan dulu. Apa rasionya kira-kira? Apa logisnya antara sakit yang dia alami dengan yang ikoha? Maka dicurigai kalau dibalik itu berarti ada kekuatan-kekuatan syaitan atau kekuatan-kekuatan gaib di mana dia meminta dan bekerja sama dengan makhluk-makhluk gaib. Makanya kalau pewak datang ke banyak hal-hal yang membuat bulu kuduk deh. Terbayang oleh kita hal-hal yang lain-lain. Dibuat suasananya menjadi suasana seram. Jadi dia ada logisnya. Saya ada diceritakan oleh kawan dan dia menunjukkan penyesalannya. Karena terlanjur datang kepada seseorang yang dia anggap itu adalah memang ahli yang bisa mengobati dia. Ini sakit di punggungnya, ingin diurut. Tertulislah di situ urut tradisional. Tentu datang dulu ada minta uwi kan. Dia bilang, Pak Ustadz menyesal saya. Apa saya bilang? Disuruhnya saya duduk menghadap kiblat katanya. Duduklah saya menghadap kiblat. Dari belakang saya gini-gini kan katanya. Setelah itu, lah sudah. Tidak kok punggung udah. Suruh pulang. Kira-kira perlu tidak dicurigai yang seperti itu? Tidak perlu, wajib dicurigai. Yang sakit punggung ingin diurut, nah kini di cendoko di belakang. Tanpa menyentuh punggung itu. Nah, maka ada sebabun syar'i, ada sebabun ghairu syar'i. Maka ini perlu untuk disampaikan. Ini perlu untuk diingatkan. Karena Nabi dulu sudah mengingatkan para sahabat. Sahabat aja yang kuat imannya diingatkan oleh Nabi. Apakah orang-orang seperti kita hari ini tidak perlu untuk diingatkan?
Nah, maka kita membacakan hadis ini, membaca riwayat-riwayat seperti ini, tujuannya adalah untuk saling sama-sama mengingatkan. Karena sahabat saja diingatkan oleh Rasulullah SAW, padahal mereka adalah orang-orang yang imannya kuat. Nah, oleh karena itu yang pertama, andaikan ingin mengambil satu sebab, mesti sebabnya itu ditetapkan keabsahannya oleh syariat. Kalau tidak, berarti tidak boleh mengambil sebab itu. Saniha, yang kedua, alla ya'tamidal abdu 'alaiha. Meskipun sebab sudah dilakukan, tapi seorang hamba tidak boleh berpegang atau mengharapkan betul-betul harapannya ada pada sebab tadi. Bal ya'tamidu ala musabbibiha wa muqaddirha. Tetapi dia mesti berpegang dan menyandarkan harapannya kepada yang memberikan sebab itu. Wa muqaddiriha, dan yang mentakdirkannya untuk, kalau ke dokter itu untuk mentakdirkan sembuh. Jadi kalau kita datang ke dokter, kita jangan mengharapkan kesembuhan dari dokter. Datang ke dokter boleh? Boleh, karena sebabnya syar'i. Kalau kita sudah datang ke situ, maka tidak boleh kita benar-benar berharap ke dia. Dan kalau tidak dokter itu mau beran, tidak mau adanya, tidak akan sehat adanya. Berarti seolah-olah sembuh datangnya dari dokter. Padahal dokter tidak pernah bisa menjual kesembuhan. Dokter hanya bisa menjual obat. Kalaulah bisa kesembuhan itu dibeli, mungkin banyak orang tidak sakit-sakit. Orang kekaya mungkin tidak sakit, hanya banyak piti, bisa dia beli kesembuhan. Tapi kadang-kadang banyak lo sakitnya berawal. Ada atuk-atuk kampung lah 80 mu tidak sakit-sakit. Lo mabuk dengan robi, tahu ayam. Anak kaya kok lah ponek dia makan daging. Sakit berkepanjang aja. Maka sembuh tidak bisa dibeli. Kesembuhan hanya datang dari Allah. Kita hanya bisa membeli obat, dan itu sababun syar'i. Itu sebab yang masyru'. Itu sebab yang dibolehkan. Apa bukti? Ada nabi yang menyuruh. Tidak ada satupun penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kecuali sakit kematian, sakit tua. Tua itu tidak ada obat. Sudah pura dek menghindarkan tua, tidak akan terhindarkan. Mesti dia datang. Mahal biaya untuk mudoh ini. Banyak bibitir, tapi ketuaan itu enggak akan bisa dihindarkan. Lalu kata Rasul, fal tatadawau, berobatlah kalian, wala tatadawau bil haram, dan jangan berobat dengan yang diharamkan. Berobat disuruh, tapi jangan berobat dengan cara yang diharamkan. Oleh karena itu, yang kedua, seorang hamba yang melakukan sebab tadi, tapi jangan dia bergantung kepada sebab itu. Dia mesti bergantung kepada pemilik sebab. Wa muqaddir, dan pemilik takdir. Kalaulah seandainya kita bergantung kepada dia, maka itu sudah menjadi satu kesalahan. Nah, salisuha, yang ketiganya, ayya'lama annal asbaba mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadari. Hendaklah seorang muslim itu tahu bahwa sesungguhnya sebab-sebab itu mahma azumat wa qawiyat, seberapapun besar dan kuatnya sebab itu, fa innaha murtabitatun biqada'illah, maka sesungguhnya sebab itu mesti terikat dengan qada dan qadarnya Allah. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Sekarang dia ambil sebab yang syar'i, datang ke dokter ahli, jam terbangnya tinggi, sudah senior, pengalaman, asal datang makin banyak orang sehat dah. Boleh aja wak mendulun itu nyadunya memang itu yang gue inginkan. Sekarang dia punya pengalaman. Tetapi yang akan terjadi tetap terkait dengan
qada'illah wa qadari. Dengan qada dan qadarnya Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Seahli apapun dokter tadi, maka dia tidak akan bisa keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 poin. Nanti kita balikkan ketiga ini kepada bab kita. Apakah yang ada pada bab itu sejalan dengan yang 3 ini atau tidak? Masuk waktu. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi terkait dengan persoalan sebab, itulah 3 hal yang harus kita pahami baik-baik. Kalau ingin melakukan sesuatu dan alasan ini sebab untuk mendapatkannya, kami tetap minta kepada Allah, tetap begini, tapi ini hanya sebab. Maka yang pertama, sebabnya mesti masyru', mesti sesuatu yang disyariatkan. Yang kedua, andaikan itu disyariatkan dan saat kita lakukan, kita tidak boleh berpegang kepada sebab itu. Artinya semata-mata dengan sebab itu. Tapi kita mesti berpegang dan bersandar kepada pemilik sebab
atau yang mendatangkan apa yang diinginkan dari sebab itu. Kemudian yang ketiganya, sebesar apapun sebab yang kita lakukan, dia tidak akan mungkin keluar dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak boleh dan dilarang oleh Nabi untuk sering mengatakan lau kana kadza lakana kadza fa inna lau taftah abwaab asyayatin. Lau itu membuka pintu syaitan. Kalau ndak cendeko apa tang ndak kan cendeko. Kalau lai cendeko akeh cendeko. Kalau tadi itu kata Rasul, fa inna lau, sesungguhnya kalau tadi itu taftah abwaab asyayatin. Itu membuka pintu-pintu syaitan untuk merusak pikiran dan keyakinan kita. Tapi kalau sudah terjadi, serahkan kepada Allah. Allah menentukan, Allah menginginkan seperti itu. Nyatu tiap potong sabuk lejan cara tujuannya. Berarti seolah-olah terjadi hanya karena itu. Nyala terjadi rumah yang terjadi itu tentu tidak ada cara lain yang paling selamat kecuali menyerahkan kepada Allah. Boleh kita untuk introspeksi diri, memuhasabah. Oh barangkali kemarin begini, aku iya cina itu, esok jangan diulang. Boleh untuk memuhasabah diri, tapi untuk memastikan kalau ndak jadi itu, potong ndak akan jadi itu adalah sesuatu yang terlarang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu masa depan, masa yang akan datang kita, maka caranya yang paling selamat adalah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti ada yang tiga ini? Supaya kita yakin bahwa irada mutlaka, tasarruf mutlak, itu benar-benar adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak yang mutlak itu benar-benar hanya milik Allah. Allah yang bisa berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkehendak mutlak. Ada kehendak kita, tetapi yang mutlak adalah Allah. Kehendak kita mungkin terjadi, mungkin tidak. Kalau kita minum obat, inginnya kita, iradah kita sehat. Tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Kalau seseorang mahasiswa masuk kuliah, inginnya apa? Inginnya selesai, cepat. Jangan lambek-lambek enggak. Tapi yang terjadi, apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang diinginkan oleh Allah, semuanya pasti baik untuk kita. Semua yang ditakdirkan oleh Allah, baik. Maka kalau umpamanya saya tanya sekarang, adakah takdir Allah yang buruk? Ada enggak takdir Allah yang buruk? Tidak ada. Tapi dalam hadis Nabi, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadarnya Allah yang baik dan yang buruk. Ada yang buruk. Dalam Quran dikatakan kullun biyadillahil khair. Semuanya yang datang dari Allah itu semua baik, berarti tidak ada yang buruk. Gimana cara menggabung dua nas ini? Nabi bilang khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk. Maka kalau ada istilah takdir buruk, itu hanya buruk dalam penilaian kita. Buruk dalam pandangan kita. Tapi dalam penilaian Allah, dalam pandangan Allah, itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi siapapun di antara hambanya. Hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa tidak ada takdir buruk di pandangan Allah? Karena semua yang diberikan oleh Allah, walaupun buruk dalam pandangan kita, tapi yang diinginkan oleh Allah melalui itu adalah kebaikan. Ada keuntungan yang nanti kalau seandainya kebaikan itu sudah kita rasakan,
bisa-bisa kita mensyukuri musibah. Untung lei potong terjadi itunya. Kalau enggak kan dapat nikmat kadang-kadang. Untung noh. Makanya kata-kata untung tuh sering keluar dari kita. Kalau ada kecelakaan dia patah-patah tapi masih duit, untung lei duit. Ini patah-patah dah. Atau kok terjadi loh patah-patah jo mati. Untung lei mati kali ini. Kalau enggak payahnya nanggung sakit ini. Jadi yang diberikan oleh Allah untuk kita, itulah yang terbaik. Semua yang datang dari Allah pasti baik. Nah, dengan demikian, adakah perlunya kita untuk menangisi berlebihan sebuah musibah? Tidak. Tidak ada guna. Menangis saat sedih boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Nabi saja ketika wafat, anaknya yang bernama Ibrahim, masih kene, bau sangat sayang Nabi sama dia. Tiba-tiba wafat, dia menangis. Nabi bersedih saat istrinya wafat, saat pamannya wafat. Disikapi dengan sedih, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Kenapa tidak dibolehkan berlebihan? Supaya tidak tergambar di situ bahwa kita tidak rela dengan yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kalau berlebihan, seolah-olah dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang buruk. Padahal Allah menginginkan kebaikan demi kebaikan. Sekarang kita bawa pada pakai gelang kuning dari Kuningan, pakai tangkal, pakai kalung, yang segala macam tadi itu untuk menolak bala umpamanya. Untuk supaya keselamatan didapatkan. Bawa kepada 3 poin tadi. Apakah itu dibolehkan? Jelas jawabannya tidak. Seandainya ada yang mengatakan itu hanya sebagai sebab, qasidan. Tapi yang dia maksudkan adalah raf'ul bala. Berarti dia meminta kepada yang tadi itu. Maka itu sesungguhnya adalah faqad asyraka. Dia telah melakukan perbuatan syirik karena dia punya keyakinan bahwa sesungguhnya alat-alat gelang, kalung, benang, rantai yang tadi itu yang dafi'ah, rafi'ah. Itu yang menolak dan mengangkat musibah dari dia. Fahadza syirkul akbar. Ini masuk dalam kategori syirik akbar. Kalau betul-betul dia mengharapkan keselamatan itu dari itu. Namun dan yang tadi itu dia syirik pada 2 hal. Syirik pada rububiyah, syirik pada uluhiyah. Syirik pada rububiyah berarti dia mensyirikkan Allah dalam persoalan tadbir. Yang mengatur alam ini kan Allah. Persoalan sakit, kapan musibah datang, itu Allah yang mengatur. Sekarang ketika dia mengandalkan tangkal-tangkal tadi, berarti dia mensyirikkan Allah dalam pengaturan kehidupan dia. Seolah-olah keselamatannya tidak datang dari Allah, tapi dari ini. Itu syirik rububiyahnya. Kalau syirik uluhiyahnya, salah satu dari bentuk ibadah di situ adalah doa dan pengharapan, tawakal. Bertawakal kepada selain Allah, di situ ada syirik uluhiyah. Karena ibadah hanya diberikan kepada Allah. Itu kalau dia benar-benar memaksudkan dia mendapatkan dari tangkal tadi. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia tetap mengharapkan kepada Allah? Tapi tangkal tadi hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sebab. Sekarang pertanyaannya, apakah sebab itu adalah sebab masyru'? Sebab yang disyariatkan? Sebab yang dibolehkan agama? Ternyata tidak. Berarti dia telah menjadikan sesuatu dianggap sebagai sababun syar'i, sebab syariat, padahal itu tidak. Maka dia telah mendatangkan sesuatu yang baru dalam beragama. Itu tetap tidak dibolehkan. Maka itu sebagai sebuah kemaksiatan kepada Allah karena menjadikan hal-hal yang tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap tidak dibolehkan dan itu adalah min wasailis syirki. Itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Itu tingkatannya di bawah tadi.
tapi dia tetap tidak boleh melakukannya, itu sebagai satu bentuk kemaksiatan karena dia telah berbohong dalam beragama, menganggap itu sebagai sebab padahal tidak. Dan itu adalah syai'un wa hadza muharram. Ini adalah sesuatu yang diharamkan juga, tapi tidak disebut sebagai syirkun akbar. Karena dia tetap memintanya kepada Allah, ini hanya sebagai sesuatu yang dijadikan sebabnya. Nah, oleh karena itu pada bab ini secara tegas untuk menggantungkan tangkal, jimat dan lain sebagainya untuk mengharapkan sesuatu di masa depan kita, maka itu menjadi bagian dari penyimpangan dalam beragama, bisa masuk dalam kategori syirik akbar kalau betul-betul itu yang dijadikannya tempat bergantungnya. Tapi bisa hanya menjadi satu bentuk kemaksiatan yang diharamkan karena ia melakukan wasailus syirki, wasilah menuju kesyirikan. Sekira ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga sudah habis. Mudah-mudahan dapat dipahami secara baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Karena zaman sekarang ini zaman di mana kita berada pada zaman fitnah, banyak kali subuhat yang bisa saja di situ ada kerusakan-kerusakan akidah yang tidak dipahami. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah mana akidah yang benar, mana tauhid yang benar, mana pula yang syirik, untuk kemudian tauhid kita pegang dan syirik semuanya mesti ditinggalkan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.